Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Mubarok, NIM 019 kelas 6A Prodi Pendidikan Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Video kali ini tentang metode pembelajaran yang menurut Anda merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat ini sesuai karakteristik siswa di Pulau Madura. Karakteristik di Pulau Madura. 1. Semangat mandiri. Siswa di Pulau Madura seringkali dikenal memiliki semangat mandiri yang kuat. Mereka mungkin tumbuh dalam lingkungan yang mendorong kemandirian dan ketangguhan yang dapat tercermin dalam sikap, motivasi, dan kegigihan mereka dalam belajar mencapai tujuan. 2. Nilai-nilai kebersamaan. Meskipun mandiri, siswa di Pulau Madura juga dididik dengan nilai kebersamaan dan gotong royong. Budaya kolektivitas dan solidaritas dalam masyarakat Madura dapat mempengaruhi cara siswa berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama anggota kelompok. 3. Kecintaan akan pendidikan. Pendidikan dianggap penting di Pulau Madura dan banyak siswa memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka mungkin memiliki keinginan kuat untuk meraih kesuksesan melalui pendidikan dan menghargai kesempatan untuk belajar. 4. Semangat keberanian dan kemandirian. Pulau Madura terkenal dengan semangat keberanian dan kemandiriannya. Siswa di Pulau Madura mungkin menunjukkan sifat-sifat seperti keberanian dalam menghadapi tantangan, ketekunan, dan ketahanan dalam mengatasi kesulitan. Perlu dicatat bahwa karakteristik ini bersifat umum dan tidak berlaku untuk setiap individu di Pulau Madura. Setiap siswa memiliki keunikannya sendiri dan penting untuk menghormati perbedaan dan memahami tentang keunikan dan kebutuhan individu dalam pendekatan pembelajaran. Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan efektif, penting untuk memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap siswa. Alasan saya mengambil metode kerja kelompok ini sangat cocok di Pulau Madura karena pembelajaran metode kerja kelompok ini secara 2 atau lebih orang untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan metode kerja kelompok. Pengertian kerja kelompok. Metode kerja kelompok sering disebut sebagai metode belajar kelompok. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Pengertian kelompok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kata sifat yang artinya kumpulan orang yang tidak mengerjakan sendiri-sendiri. Konotasi lain dari kata kelompok adalah berkumpul. 1. Langkah pengelompokan yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah pengelompokan yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode kerja kelompok adalah sebagai berikut. A. Tidak mengabaikan asas individualitas, di mana masing-masing peserta didik dalam kelompoknya dapat dipandang sebagai pribadi unik. Oleh karena itu, peserta didik dapat dilayani sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. B. Berupaya untuk memperoleh dan memperbesar peran atau partisipasi dari masing-masing peserta didik dalam kelompoknya. C. Mempertimbangkan fasilitas yang tersedia. D. Pembagian jenis kerja dan tujuan khusus yang hendak dicapai. E. Metode ini digunakan apabila 1. Kelas memiliki sarana yang terbatas. 2. Terdapat perbedaan kemampuan individual anak-anak dalam belajar. 3. Terdapat perbedaan kemampuan individual anak-anak dalam minat belajar. Dan beberapa unit pekerjaan perlu diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. 2. Kelebihan metode kerja kelompok. Kelebihan metode kerja kelompok antara lain sebagai berikut. A. Dapat memupuk rasa kerjasama. B. Suatu tugas yang luas dapat segera diselesaikan. C.
adanya persaingan yang sehat. D. Memperluas wawasan peserta didik terhadap suatu konsep atau bahasan. E. Memupuk sikap demokrasi melalui pembiasaan menghargai hak dan kewajiban diri ataupun orang lain. F. Membiasakan memecahkan suatu permasalahan. G. Meningkatkan kadar keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. H. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan toleransi dalam sikap dan perbuatan. I. Menumbuhkan rasa ingin maju dan mendorong anggota kelompok untuk tampil sebagai kelompok yang terbaik sehingga terjadilah persaingan yang sehat untuk berlomba-lomba mencapai kemajuan dan prestasi dalam kelompoknya. J. Memungkinkan terjadi adanya transfer pengetahuan antar sesama dalam kelompok yang masing-masing saling mengisi dan melengkapi kekurangan di antara mereka. K. Timbul rasa kesetiakawanan sosial antar kelompok yang dilandasi motivasi kerjasama, kepentingan, dan kebaikan bersama. L. Dapat meringankan tugas pendidik atau pemimpin sekolah. 3. Kelemahan metode kerja kelompok. Adapun kelemahan metode kerja kelompok antara lain sebagai berikut. A. Adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri atau sebaliknya, yang lemah merasa rendah diri dan selalu bergantung pada orang lain. B. Jika kecakapan setiap anggota tidak seimbang, akan menghambat kelancaran tugas atau didominasi oleh seseorang. C. Melalui kerja kelompok memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. D. Persaingan yang tidak sehat akan terjadi manakala pendidik tidak dapat memberikan pengertian kepada peserta didik. Bahkan, pembagian tugas yang dilakukan bukanlah dimaksudkan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dalam arti yang luas. E. Bagi peserta didik yang tidak memiliki disiplin diri dan pemalas, terbuka kemungkinan untuk pasif dalam kelompoknya dan hal ini berpengaruh kepada aktivitas kelompok secara kolektif. F. Sifat dan kemampuan individualitas kadang-kadang terabaikan. G. Jika tugas yang diberikan kepada kelompok masing-masing tidak diberikan batas waktu tertentu, maka cenderung tugas tersebut diabaikan. 3. Kelemahan metode kerja kelompok. Adapun kelemahan metode kerja kelompok antara lain sebagai berikut. A. Adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri atau sebaliknya, yang lemah merasa rendah diri dan selalu bergantung pada orang lain. B. Jika kecakapan setiap anggota tidak seimbang, akan menghambat kelancaran tugas atau didominasi oleh seseorang. C. Melalui metode kerja kelompok memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. D. Persaingan yang tidak sehat akan terjadi manakala pendidik tidak dapat memberikan pengertian kepada peserta didik. Bahkan, pembagian tugas yang dilakukan bukanlah dimaksudkan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dalam arti yang luas. E. Bagi peserta didik yang tidak memiliki disiplin diri dan pemalas, terbuka kemungkinan untuk pasif dalam kelompoknya dan hal ini berpengaruh kepada aktivitas kelompok secara kolektif. F. Sifat dan kemampuan individualitas kadang-kadang terabaikan. G. Jika tugas yang diberikan kepada kelompok masing-masing tidak diberikan batas waktu tertentu, maka cenderung tugas tersebut diabaikan atau terlupakan. H. Tugas juga dapat terbengkalai manakala tidak mempertimbangkan segi psikologis dan didaktis peserta didik. Evaluasi dan pemantauan. Lakukanlah evaluasi teratur terhadap kemajuan kelompok dan tinjau apakah tujuan tercapai sesuai dengan rencana. Identifikasi area yang perlu perbaikan dan berikan umpan balik konstruktif kepada anggota kelompok. Tetap pemantauan terhadap jadwal, kualitas pekerjaan, dan kontribusi setiap anggota kelompok. Evaluasi akhir
Setelah selesai, lakukanlah evaluasi akhir terhadap metode kerja kelompok. Tinjauan keseluruhan proses pencapaian di era yang dominasi oleh kemajuan teknologi dan perubahan yang cepat, keterampilan abad 21 agar siap menghadapi tantangan dunia saat ini. Beberapa keterampilan abad 21 yang penting untuk memiliki peserta didik antara lain sebagai berikut. 1. Keterampilan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai bentuk dan media menjadi sangat penting. Ini termasuk keterampilan menulis, berbicara, mendengarkan, dan berkomunikasi secara digital. Peserta didik perlu belajar menyampaikan ide dengan jelas, membangun kerjasama dalam tim, dan beradaptasi dengan berbagai audiens. 2. Keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Kemampuan bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan orang lain sangat penting dalam lingkungan kerja saat ini. Peserta didik perlu belajar kerjasama, membangun hubungan yang saling menguntungkan, dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. 3. Keterampilan kritis dan berpikir kreatif. Peserta didik perlu dilengkapi dengan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, dan menghasilkan solusi kreatif untuk masalah kompleks. Mendorong pemikiran inovatif dan kreatif membantu peserta didik menghadapi tantangan yang tidak terduga dan menemukan cara baru untuk memecahkan masalah. 4. Literasi digital. Di era digital, peserta didik perlu memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi dan kemampuan menggunakan alat-alat digital dengan efektif dan bertanggung jawab. Literasi digital mencakup pemahaman tentang keamanan digital, evaluasi informasi online, dan kemampuan untuk menggunakan berbagai aplikasi dan platform digital. 5. Keterampilan belajar mandiri. Peserta didik perlu menjadi pembelajar seumur hidup dengan kemampuan belajar mandiri. Mereka perlu mampu mengatur waktu, menetapkan tujuan belajar, mengelola sumber daya, dan mencari informasi dengan mandiri. Kemampuan adaptasi dan penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan baru juga menjadi kunci. 6. Keterampilan problem solving. Peserta didik perlu dilengkapi dengan keterampilan pemecahan masalah yang efektif. Ini termasuk kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebabnya, mencari solusi alternatif, dan mengambil keputusan yang tepat. Keterampilan problem solving membantu peserta didik dalam menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan. 7. Keterampilan kemandirian dan kewirausahaan. Peserta didik perlu memiliki keterampilan kemandirian dan kewirausahaan untuk mengembangkan inisiatif, mengambil risiko, dan mengelola proyek atau usaha sendiri. Ini melibatkan kemampuan mengidentifikasi peluang, mengatur sumber daya, mengelola waktu, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan dan hasil mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.